Hai, selamat pagi semuanya dan salam sehat bagi anak didik kami. Ayo tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga tetap kesehatan. Nah, kembali lagi kita belajar dengan Ibu Selaman. Masih tetap dalam tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, masih ingatkah kamu pembelajaran kita pada hari yang lewat mengenai sikap dan pesan moral? Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Maksudnya di situ kita baca dulu cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Baru dari teks cerita itu nanti kita tentukan teks pesan moral dari cerita tersebut. Nah, mari kita baca. Dengarkan Ibu baca ya. Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Iya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di selah akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Adakah mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas? Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman bisa bermain dengan nyaman. Malam di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau?" "Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, bangau, cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempat bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan,
Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kopi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak minum air asin. Kopi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kopi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kopi hanya ingin berdoa, semoga satu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti akan lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kopi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari bacaan itu adalah, pertama, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Nah, sekarang kita tentukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Pertama, sikap yang baik, Kopi sangat menyayangi teman-temannya. Kedua, Kopi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Sedangkan sikap yang tidak baik, manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Kedua, manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Nah, sekarang, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Perhatikan diagramnya ya. Contoh, ya, sikap yang baik, baru nanti contohnya, dan sikap yang tidak baik, baru bukan contohnya, baru ciri-cirinya, baru kesimpulannya. Nah, mari kita sama-sama menjawabnya ya. Nah, contoh sikap yang baik: selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Apa sikap yang tidak baik? Membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak mau bertegur sapa. Ketiga, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, contoh ya, lihat ya. Nah, ciri-cirinya tadi. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri sikap yang tidak baik ya. Tidak merugikan orang lain. 2, mampu mengendalikan diri. 3, berpikiran atau berpikir positif. Sedangkan sebagai kesimpulannya,
Apa yang dapat kita buat kesimpulannya? Ayo, mari kita sama-sama membuat kesimpulannya. Nah, iya. Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Itulah yang dapat kita simpulkan dari sikap yang baik ini. Nah, dengan demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pembelajaran 6, kita dapat mengamalkannya ini atau melakukannya ini, yaitu contoh-contoh sikap yang baik. Nah, kita lakukan dulu dari diri kita sendiri, di dalam keluarga, baru di sekitar kita, baru di masyarakat. Nah, semoga dengan pembelajaran ini bisa jadi contoh kamu jadi anak yang bersikap yang baik, ya, yang tidak merugikan orang lain, tidak berpikir negatif, mampu mengendalikan diri, dan mampu tetap semangat belajar dan rajin mengerjakan tugas dan rajin belajar. Nah, sekarang pembelajaran tematik 6 sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna dan dapat kamu amalkan di dalam diri kamu sendiri. Nah, yang menjadi tugas kamu adalah yaitu halaman 77 dan 78. Di situ ada soal penilaian air subtema 2. Ada 20 soal, itu sudah ada di situ. Isian ada ABCD dan ada C. Ini ketiganya ini sudah mencakup dari soal pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Maka agar kamu benar semua menjawabnya, kalau kamu lupa tentang pelajaran itu, baca lagi bukumu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sehingga kamu akan dapat menjawabnya dengan benar semua. Ayo tetap semangat mengerjakannya. Sekian. Bye-bye.